Kebayang nggak sebuah festival di mana setiap permainan itu sebenarnya adalah pelajaran? Dan setiap tawa itu adalah bagian dari proses belajar? Nah, selamat datang di Pesta Siaga, sebuah perayaan super unik dari Indonesia yang mungkin bisa mengubah cara kita melihat pendidikan. Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh, lihat seragam ini. Setiap lencana yang menempel itu bukan sekedar hiasan kain dan benang loh. Itu tuh bukti dari petualangan, keberanian, dan juga persahabatan. Dan ya, inilah kisah yang mau diceritain sama Pesta Siaga. Jadi, Pesta Siaga ini apa sih sebenarnya? Apa cuma sekedar acara kumpul-kumpul pramuka cilik biasa? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Yuk kita cari tahu. Gampangnya gini, Pesta Siaga itu festival raksasa buat anggota pramuka yang paling muda yang kita sebut siaga. Bayangin deh sebuah taman bermain yang super besar di mana setiap wahananya itu dirancang khusus buat mengasah skill, bukan cuma buat seneng-seneng aja. Biar lebih kebayang, kita ambil contoh Pesta Siaga 2026 di Kebumen. Ini bukan acara lokal biasa loh. Ini tuh puncaknya, di mana regu-regu terbaik dari seluruh penjuru daerah kumpul, bersaing, dan yang paling penting, mereka ngebangun persahabatan. Oke, kita udah tahu apa itu Pesta Siaga. Sekarang pertanyaan yang lebih penting, kenapa acara ini ada? Apa sih filosofi di balik semua tawa dan sorak-sorai ini? Jawabannya ada di sebuah janji. Nah, ini dia jantung dari Pesta Siaga. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Artinya, janjiku aku wujudkan dan pengabdianku aku berikan. Ini bukan sekedar slogan, ini tuh kayak kompas moral yang jadi panduan setiap kegiatan, setiap tantangan, dan setiap interaksi di festival ini. Dan ini dia rahasianya, nggak ada satupun permainan yang sia-sia. Setiap simpul tali yang mereka ikat, setiap teka-teki yang mereka pecahkan, semuanya dirancang untuk satu hal, ngebentuk karakter. Pesta Siaga ini jadi bukti kalau pelajaran paling berharga itu seringkali datang dari momen yang paling seru. Semua tujuan tadi itu kemudian dibungkus dalam tema acara, ceria, mandiri, berani, dan berdaya. Ini bukan cuma kata-kata, tapi ini adalah potret pramuka siaga yang diharapkan lahir dari festival ini. Generasi yang tangguh dan tentunya penuh semangat. Oke, teorinya cukup. Sekarang waktunya kita masuk ke arena. Gimana sih semua nilai-nilai luhur tadi diterjemahin jadi aksi nyata? Yuk, kita jelajahi jantung dari festival ini, yaitu Taman-Taman Pesta Siaga. Bayangin aja kita lagi di sebuah pekan raya, tapi lupakan biang lala atau komedi putar. Di sini, setiap wahana yang mereka sebut taman adalah sebuah pos tantangan yang unik. Masing-masing dirancang buat nguji keterampilan yang beda-beda, mulai dari otak sampai otot. Tentu, kita mulai dari yang klasik dulu. Di Taman Kompas, para siaga ini belajar lagi hal-hal dasar, salah satunya membaca alam. Ini bukan cuma soal arah utara atau selatan, tapi soal memahami dunia di sekitar mereka. Dari alam, kita geser ke wawasan budaya. Di Taman Bangga Jawa Tengah, tantangannya adalah nunjukin daerah mereka sendiri di peta buta. Ini cara yang cerdas banget buat menumbuhkan rasa cinta dan bangga sama kampung halaman mereka. Dan cakupannya itu, wow, luas banget. Ini bukan cuma soal bertahan hidup di alam liar, tapi juga di dunia modern. Lihat deh ini, tanda kecakapan khusus menabung. Betul, di Pesta Siaga, anak-anak umur 7 tahun udah diajarin soal literasi finansial. Pelajaran hidup yang penting banget kan? Mau lihat salah satu permainannya? Ini dia Siaga Pintar. Coba bayangin tegangnya. Satu pertanyaan dilontarkan dan satu regu harus cepat-cepat diskusi, terus ngangkat papan benar atau salah. Cepat, seru, dan benar-benar nguji kekompakan tim. Dan keragamannya itu benar-benar luar biasa. Total ada 12 taman. Di satu sisi ada taman ketakwaan buat memperdalam sisi spiritual mereka. Di sisi lain ada taman vlog siaga, di mana mereka belajar bikin konten digital. Keren kan? Pesta Siaga itu menghormati tradisi sambil siap menyambut masa depan. Nah, dengan segitu banyaknya tantangan, pasti ada kompetisinya kan? Tapi ini bukan sekedar lomba biasa. Yuk kita lihat gimana perjalanan menuju puncak ini justru ngebangun rasa kebersamaan yang kuat. Perjalanannya itu bertingkat, kayak piramida. Dimulai dari kompetisi di tingkat paling lokal atau ranting. Jagoan-jagoannya nanti naik ke tingkat kabupaten. Sampai akhirnya yang paling top bakal jadi perwakilan daerah mereka di tingkat provinsi. Perjalanan yang pastinya penuh perjuangan dan kebanggaan. Tapi ini nih yang paling penting.
Di akhir acara, piala mungkin bisa berdebu. Tapi persahabatan yang terjalin, pelajaran yang didapat, dan kenangan waktu berjuang bareng-bareng, itulah kemenangan yang sebenarnya. Jadi, setelah kita lihat semua permainan dan kompetisinya, apa sih sebenarnya inti dari pesta siaga ini? Semangat apa yang sebetulnya ingin ditanamkan ke anak-anak ini? Rasanya logo acara ini udah merangkum semuanya ya. Pesta siaga itu bukan sekedar kompetisi. Ini tuh kayak laboratorium karakter. Sebuah festival yang dirancang dengan sangat teliti buat menempa generasi penerus lewat cara yang paling alami, yaitu lewat kesenangan, budaya, dan pendidikan. Dan kita kembali lagi ke titik awal, lencana-lencana di seragam itu. Sekarang, kita nggak lagi ngelihatnya cuma sebagai hiasan. Kita jadi tahu, di balik setiap lencana itu ada cerita tentang tantangan yang berhasil ditaklukkan, doa yang dihafalkan, dan pertemanan yang dijalin. Setiap lencana jadi bukti nyata dari pembelajaran yang didapat lewat kegembiraan. Pesta siaga ini ninggalin kita dengan satu pemikiran yang kuat. Mungkinkah bentuk pembelajaran yang paling efektif itu justru yang tersembunyi di dalam sebuah permainan? Acara ini kayaknya ngejawab iya dengan sangat lantang. Terima kasih banyak ya udah menjelajahi dunia pesta siaga bareng saya.